Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Kita niatkan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kesempatan untuk selalu dalam belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Karena inilah bekal untuk kita menuju ke akhirat kelak. Pada hari ini kita akan mengaji tentang kewajiban wali. Kewajiban wali terhadap anaknya yang sudah tamyiz, baik anak yang sudah tamyiz itu anak laki-laki ataupun anak yang tamyiz itu anak perempuan. Kita bacakan, hari ini tidak ada kitab, jadi nanti kalau mudah-mudahan terbaca kitab di foto. Bismillah, qala al-muallifu rahimahullah, faslun fima yajibu ala awliya'is sibyani was sibyati. Fasal menjelaskan tentang kewajiban wali anak kecil laki-laki dan wali anak kecil perempuan. Yajibu ala tariqi fardil kifayati ala waliyin kullin minas sabi was sabiyatil mumayyizaini wat tamyizu huwa ayyafhamal khitaba wa yaruddal jawaba ay ya'murahuma ay as-sabiyya was sabiyata al mumayyizaini bis salati walau qada'an. Wajib hukumnya wajib kifayah kepada wali. Wajib kifayah kepada wali. Ketika disebut wajib kifayah adalah wajib yang melekat pada kolektif, bukan pada individu orang. Jadi wajib bukan pada individu, mohon maaf. Wajib kifayah ini artinya bila wali itu baik bapak, kalau bapaknya meninggal ya ibu, wajib kepada mereka untuk mengajarkan anak. Arti wajib kifayah adalah bila bapak telah melakukan, maka ibu terlepas dosa. Bila ibu telah melakukan, maka bapak juga terlepas dari dosa. Atau kakek telah melakukannya, berarti terlepas dosa kedua ibu dan bapak. Nah, apa yang kewajiban kepada wali anak kecil laki-laki dan wali anak kecil perempuan yang sudah tamyiz? Kita jelaskan dulu apa itu tamyiz. Jadi kewajiban kepada wali anak kecil laki-laki atau perempuan yang sudah tamyiz. Apa yang dimaksud tamyiz? Tamyiz adalah ketika anak sudah memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan. Tamyiz adalah memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud mampu dijawab adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana semacam 1 bulan berapa hari, atau hari raya Idul Fitri dalam setahun berapa kali, bulan Ramadan dalam setahun berapa kali. Itu misalkan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, bisa dijawab, berarti anak sudah tamyiz. Dalam pendapat ulama yang lain, dikatakan tamyiz adalah ketika anak sudah mampu makan sendiri, berpakaian sendiri, bersuci sendiri. Itu dikatakan tamyiz menurut pendapat ulama yang lain. Apa kewajiban orang tua terhadap anak kecil laki-laki atau perempuan yang sudah tamyiz tadi? Kewajibannya adalah untuk memerintahkan keduanya, baik anak laki-laki atau anak perempuan, memerintahkan keduanya untuk apa? Bis sholah, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Walau qada'an, walaupun hukum qada'. Jadi wajib hukumnya kepada orang tua memerintahkan sholat
kepada anak yang sudah tamyiz tadi, walau qadaan, walaupun hukum mengqadha juga harus diperintahkan. Jika anak meninggalkan solat, tidak melakukan solat pada waktunya, wajib hukumnya diperintahkan untuk mengqadha. Nah, wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da ayyutimma sab'ina sinina qamariyatin. Dan setelah diperintahkan untuk solat, juga kepada orang tua wajib hukumnya untuk mengajarkan mereka hukum-hukum solat itu sendiri. Melihat waktu solat, bagaimana cara berwudu, diajarkan kepada anak, bagaimana membaca Al-Fatihah yang benar, diajarkan kepada anak. Kapan? Ba'da ayyutimma sab'ina sinina qamariyah. Tadi telah dikatakan ketika tamyiz. Wajib diperintahkan ketika tamyiz dan umur telah berumur 7 tahun. Apabila tamyiznya sebelum umur 7 tahun, tidak wajib diperintahkan. Tidak wajib diperintahkan. Tapi kalau hanya anjuran-anjuran biasa, itu dibenarkan. Kalau hanya misalkan membiasakan untuk sholat, diajak untuk sholat berjamaah misalkan, itu dibenarkan. Nah, namun kewajibannya jatuh ketika umur tamyiz 7 tahun. Kalau sebelumnya tamyiz, tidak wajib untuk diperintahkan, itu maksudnya. Kalau umurnya sebelum 7 tahun sudah tamyiz, tidak wajib kepada orang tua untuk memerintahkannya. Itu. Kemudian wa yakuna amrul wali bitasydidi bihaitsu yudharu lil waladi ahammiyatas salati fa in mayyaza qabla bulughi sab'ina sinina lam yajibil amr. Nah, kemudian menyuruhnya, bagaimana cara menyuruh anak? Menyuruh anak bitasydid, dengan tegas, bukan dengan lembek-lembek, bukan dengan sekedar meminta, nak solat ya, bukan sekedar seperti itu. Lalu orang tua tidak mempedulikan apakah dia solat apa tidak dipedulikan. Jadi disuruh dengan sedikit syadid, dengan sehingga anak mengetahui bahwa pentingnya solat ini, dengan syadid, dengan tegas diperintahkan kepada anak dengan tegas untuk melakukan solat. Bentar ya. Lalu dengan tegas artinya apa tadi? Bukan sekedar sebagian orang tua ketika meminta anaknya solat nak, dia di belakang lagi cuci piring, nggak melihat anak solat apa tidak. Atau dia lagi mengerjakan pekerjaan rumah, tidak peduli apakah anak sudah solat apa tidak, yang penting sudah nyuruh. Bukan yang penting sudah nyuruh, suruhnya itu dengan tasydid, dengan tegas, supaya tampak kepada anak kewajiban solat ini, supaya dia memahami bahwa ini adalah penting. Nah, kenapa tasydid tadi? Bihaitsu yudharu lil waladi ahammiyatas shalah, sehingga anak itu melihat bahwa solat ini penting. Fa in mayyaza qabla bulughi sab'i sinina lam yajibil amr. Tadi sudah kita jelaskan bahwa apabila anak ternyata balik sebelum umurnya 7 tahun, maka tidak diperintahkan untuk menyuruh solat. Demikian. Jadi semoga kita memahaminya bahwa tadi wajib hukumnya secara fardu kifayah kepada wali anak laki-laki atau wali anak perempuan untuk meminta mereka solat, wajib hukumnya. Yang sudah bagi anak yang sudah tamyiz tentunya. Kalau sebelum tamyiz tidak diperintahkan. Diajari juga hukum-hukumnya. Selanjutnya, wa yajibu 'alal wali wa huwa al-walidi wa kadzalika may yaquma maqamahu ay yadribahuma ay as-sabiyyi was-sabiyyatal mumayyizaini darban ghaira mubarrihin ala tarkiha ay as-salati ba'da tamami 20 sinina qamariyatin. Dan selanjutnya wajib kepada wali, yaitu bapak ataupun yang bapak atau yang menggantikan posisi bapak. Misalkan bapaknya meninggal, berarti kepada ibunya
atau kakek atau neneknya. Apa wajib kepada mereka? Untuk memukul anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah tamyiz tadi dengan pukulan yang tidak menyakiti dan bukan pukulan yang menyebabkan dia cedera, bukan pukulan yang diharamkan. Jadi bukan pukulan yang diharamkan, bukan pukulan yang menyebabkan anak cedera, bukan. Wajib dipukul pada umur 10 tahun. Nah, hukum ini tetap ada dalam Islam. Jangan dibilang bahwa tidak boleh memukul anak. Mukul, tapi bukan dengan pukulan yang diharamkan. Pukulan yang diharamkan itu seperti misalkan sampai cedera anak dipukul di kepala sampai tuli anak misalkan, atau sampai dia berdarah-darah. Bukan seperti itu, tapi dipukul sekira menampakkan kepada anak bahwa solat ini penting. Kalau dia meninggalkannya. Kapan? Ba'da tamami isyrina sinina qamariyah. Pada umur dia 10 tahun qamariyah. Jadi memukulnya pada umur 10 tahun qamariyah. Bukan Januari, bukan tahun miladiyah, bukan Januari Februari, tapi qamariyah. Makanya kita perlu mencatat tanggal lahir anak, karena kewajiban melekat pada kita. Tanggal lahir anak yang dimaksud kita mencatat tanggal lahir untuk bulan qamariyah, hijriyah. Bukan sekedar mencatat tahun miladiyah, karena konsekuensi hukum kebanyakan itu pada tahun qamariyah. Konsekuensi hukum agama pada tahun qamariyah perlu kita catat. Kalau belum mencatatnya, dianjurkan untuk mencatat. Sekarang katanya bisa dilihat di internet, di Google katanya, untuk melihat mengkonversi tahun lahir dia miladiyah ke qamariyah. Kapan disuruh tadi? Ketika umur 10 tahun. Seandainya orang tua sudah duluan mengajari anak ketika umur tamyiz, atau anak sudah melihat kebiasaan itu pada orang tua pada umur sebelum tamyiz, anak kecil sudah biasa melihat orang tua solat, anak kecil dibawa sekali-kali ke masjid misalkan oleh orang tuanya, sehingga dia mengetahui bahwa solat ini penting. Sebelum tamyiz misalkan itu boleh, sehingga pada umur tamyiz diperintahkan dengan syadid tadi, dengan perintah yang keras tadi, yang tegas, yang terlihat bahwa solat ini penting. Tidak repot lagi ketika umur 10 tahun perlu pukul. Kebiasaan, kalau pembiasaannya sudah pada umur tamyiz, umur 10 tahun, insya Allah tidak akan meninggalkan solat. Namun kadang-kadang orang tua tidak menyuruh dengan cara menyuruh yang tegas pada umur 7 tahun atau pada umur tamyiz. Kebanyakan orang tua agak lalai di sini, cuman suruh-suruh aja di mulut, cuman bilang-bilang aja solat nak, tapi tidak benar-benar memastikan solat apa tidak. Sebagian orang tua katanya cara memastikan solat apa tidak, setelah disuruh diperhatikan solat apa tidak. Misalkan dengan cara meletakkan sajadah di kamar dengan posisi yang sudah dihafal oleh orang tua. Sebagian orang tua seperti itu katanya. Nah, ketika diminta untuk solat, dipastikan sudah solat, sudah. Misalkan dilihat posisi sajadahnya apakah sudah berubah apa tidak. Kalau berubah, ada kemungkinan dia sudah solat. Dipastikan, jangan kita lalai. Dengan cara diantaranya, kalau kita tidak di rumah, kita bisa menelpon orang di rumah, sehingga anak tidak lepas dari kewajiban perintah solat. Kalau kalau dia pergi, kita tanya, sudah solat tadi? Tentu orang tua memahami bagaimana anaknya sendiri. Mereka bohong atau tidak, orang tua yang dapat memahaminya. Ditanya, sudah solat apa tidak? Tadi pergi kemana? Bermain. Sudah solat? Oh enggak, sudah lewat waktu. Dari waktu asar bermain, sudah maghrib baru pulang. Solat sekarang. Solat qadha. Kita tekan sedikit, enggak boleh lagi keluar kalau memang ninggalin solat. Jadi agak tegas sedikit, jangan banyak senyum-senyum ketika minta untuk solat.
supaya anak memahami bahwa ini penting, sehingga anak tidak mau meninggalin karena sudah tidak mau meninggalkan sholat. Karena kenapa? Merasa ini penting, karena orang tua marah misalkan ketika dia tidak sholat, orang tua ngawasi dia sholat apa tidak, sehingga dia tidak ada jalan untuk berbohong gitu. Jadi kalau tadi sudah dibiasakan pada umur pada umur tamyiz, dibiasakan pada umur 10 tahun, insya Allah tidak perlu dipukul. Namun kebiasaan karena tidak ada pembiasaan, pada umur 10 tahun sudah agak keras, dia tidak sholat, malas-malasan, sering bohong, tidak sholat misalkan, mengatakan sudah sholat tapi sebenarnya belum sholat misalkan. Nah, selanjutnya ba'da an tamami syirina qamariyah tadi, tamami syirina sinina qamariyah, wa zalika ka saumi ataqahu fayajibu 'alal wali amruhuma bis-saumi li sab'in wa darbuhuma 'ala tarkihi li 'ashrin in kana yutiqanihi fa in lam yutiqa as-siyama lam yu'mara bihi. Demikian juga memerintah mereka untuk puasa. Wajib hukumnya kepada wali untuk memerintahkan anak berpuasa pada umur 7 tahun dan juga memukulnya pada umur 10 tahun sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Memerintahkan puasa pada umur 7 tahun ketika dia sudah tamyiz tadi apabila dia mampu. Namun jika tidak mampu, fisiknya tidak kuat untuk puasa, itu tidak dipaksa puasa. Kalau sholat tadi kita minta sampai hukum-hukum qadanya. Kalau puasa diminta untuk puasa jika dia kuat. Orang tua harus ada cara sendiri-sendiri untuk membuat pembiasaan puasa pada anak, supaya anak memahami bahwa ini wajib. Karena bila umur sudah 10 tahun dia tidak puasa, juga diminta untuk memukul. Mana dasarnya? Mana dasar hadis bahwa diminta anak untuk memukul dan diminta untuk mengajari anak untuk sholat pada umur 7 tahun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in, wadaribuhum alaiha wahum abna'a ashrin." Jadi diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita untuk memerintahkan anak untuk sholat mereka pada umur 7 tahun. Dan diperintahkan untuk memerintahkan mereka, diperintahkan kepada kita untuk memukul pada umur 10 tahun. 10 tahun qamariyah sebagaimana kita jelaskan tadi. Jadi orang tua jangan lalai pada umur-umur anak tamyiz. Ini umur emas, ini umur yang perlu perhatian penuh dari orang tua. Jangan sekedar memenuhi mereka HP, urusan-urusan keduniaan. HP, baju bagus, dibawa jalan-jalan, kasih makan yang enak. Bukan itu kewajiban kepada orang tua. Kewajiban kepada orang tua memberi makan mereka benar. Tapi jangan lupa kewajiban yang sangat penting, yaitu memerintahkan solat kepada anak. Memerintahkan mereka untuk melakukan solat pada umur tamyiz, yaitu umur memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan pada umur 7 tahun. Seandainya sebelum itu sudah tamyiz, tidak wajib untuk diperintahkan, tapi boleh dilakukan pembiasaan untuk solat, pembiasaan untuk solat jamaah itu. Kemudian wa yajibu alaihi ay alal wali aidan ta'limuhuma ay as-sabi was-sabiyatil mumayyizaini min usulil aqaidi. Kemudian wajib juga hukumnya kepada orang tua anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah tamyiz untuk mengajari anak-anaknya itu tentang pokok-pokok akidah. Ini sangat penting, mengajari anak kita tentang pokok-pokok akidah. Tanamkan kepada anak kita pokok-pokok akidah sejak dari kecil, supaya dia nanti besar menjadi bekal untuk tidak terjerumus ke dalam aliran-aliran yang menyimpang, tidak terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikiran Islam. Apa diajari kepada mereka
usulil aqaidi ad-daruriyati min wujudillahi wa wahdaniyatihi wa mukhalafatihi lil hawadith wa annahu laysa jisman wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa rasulullah sadiqun fi kulli ma jaa bihi anillahi wa annahu khatamun nabiyyin wa anna allaha anzala alaihi al-Qur'an wa anna lillahi malaikatan wa anna allaha sayufnil arda wa man 'alaiha. Wajib juga hukumnya kepada wali untuk mengajari pokok-pokok akidah. Bagaimana mengajari pokok-pokok akidah kepada anak? Mengajari pokok-pokok akidah kepada anak adalah dengan mengenalkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Mengenalkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah supaya anak kita tidak terjatuh ke dalam tajsim yang menyerupakan Allah, yang menjisimkan Allah, yang mengatakan Allah adalah benda. Wajib hukumnya kepada orang tua untuk mengajari ini. Diajari kepada anak bahwa Allah itu wujud. Allah itu ada. Tidak ada keraguan akan adanya. Supaya anak kita tidak jadi ateis. Kita ajarkan kepada anak dalil-dalil yang sederhana bahwa Allah ada tidak serupa dengan seluruh yang ada. Allah ada tidak serupa dengan seluruh yang ada. Allah ada, manusia ada. Allah ada, makhluk ada. Beda ada Allah dengan adanya makhluk. Adanya makhluk diciptakan oleh Allah. Adanya Allah, tidak ada yang menciptakan Allah. Karena Allah ada tanpa awalan. Allah zatnya azali, tidak ada yang menciptakan. Sehingga adanya Allah tidak ada awalan. Seluruh makhluk ada karena diadakan oleh Allah. Perlu kita jelaskan. Adanya Allah tidak ada keraguan akan adanya. Kita pahami sekarang bagaimana banyaknya aliran menyimpang ada di Aceh misalkan. Supaya anak memahami bahwa jangan sampai anak meyakini bahwa Allah menyatu dengan manusia. Aliran-aliran wahdatul wujud meyakini bahwa Allah menyatu dengan manusia. Ini kita antisipasi sejak dini. Ini bukan persoalan, masalah akidah itu bukan persoalan furu'. Jangan dikatakan kepada anak nanti semua benar. Ini juga keliru. Dibilang semua benar yang meyakini Allah menyatu dengan dalam tubuh manusia dengan manusia itu dikatakan benar. Yang mengatakan Allah di aras juga benar, katanya tergantung keyakinan masing-masing. Bukan seperti itu. Kita tanamkan kepada anak kita bahwa yang benar adalah Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah ada, tidak menyerupai dengan semua yang ada. Kita tanamkan sejak dini. Jangan terjatuh anak kita ke dalam aliran-aliran yang menyimpang, yang membuat anak bingung mana yang benar, mana yang salah. Perbedaan dalam akidah tidak dibenarkan. Perbedaan dalam furu', dalam fikih, dalam itu dibenarkan. Karena kalau yang kita kenal ada 4 mazhab misalkan. Kita ajari kepada anak kita bahwa Allah ada, tidak serupa dengan yang ada. Mana bukti adanya Allah? Kita sampaikan kepada anak-anak bahwa pukulan ada yang memukul. Tulisan ada yang menulis. Bangunan ada yang membangun. Bila tulisan ada yang menulis. Bangunan ada yang membangun. Pukulan ada, pasti ada yang memukul. Alam ini dengan sangat teratur, tentu lebih-lebih lagi ada penciptanya. Tidak mungkin sangat teratur seperti ini. Kita dari kecil menjadi besar. Kemudian matahari keluar pada tempatnya, pada garis edarnya dia berjalan. Demikian juga bulan. Demikian teraturnya sehingga tidak terjadi ketabrak antara bulan dan matahari misalkan. Ini bukti bahwa Allah ada. Yang pada diri kita saja kita bisa membuktikan apa yang ada pada diri kita, dapat membuktikan bahwa adanya Allah. Adanya kita, bagaimana Allah menciptakan manusia ini, yang kita sendiri tidak bisa mengetahui hakikat kita. Ini bukti bahwa adanya Allah. Sudah ada para pendengar sekalian, sudah ada di Aceh anak-anak yang ateis. Jangan menganggap sepele dengan hal akidah. Sudah ada di kampus, sudah ada di mana-mana, sudah ada anak Aceh yang jadi ateis. Karena kenapa? Tidak kuat mengenal Allah, tidak mengetahui, tidak punya dalil yang pasti bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena tidak belajar. Karena orang tua tidak mempedulikan masalah akidah anak-anak. Orang tua lebih mementingkan bagaimana menyekolahkan di sekolah-sekolah yang mahal. Bagaimana memberi mereka makanan-makanan yang orang lain makan, dia harus makan yang mewah-mewah. Tidak peduli bagaimana akidah anak kita. Wajib
kepada orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek atau siapapun yang menduduki posisi sebagai wali untuk mengajari mereka tentang pokok-pokok akidah ini. Dan wajib juga kepada anak untuk kepada wali untuk mengajari anak bahwa Allah itu bersifat wahdaniyah. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Hari ini anak-anak kita antara wahid dengan wahdaniyah tidak bisa dibedakan. Dikira oleh dia wahid angka. Wahdaniyah artinya adalah Allah tidak ada sekutu baginya. Bukan yang dimaksud esa bilangan. Bukan seperti angka 1. Angka 1 itu masih bisa dibagi-bagi. Kita jelaskan kepada anak kita. Angka 1 masih bisa dibagi-bagi. Kurang 0,1 enggak jadi angka 1. Allah esa bukan kayak kita 1 juga. Bukan kayak manusia esa. 1. Arti esa kepada Allah, tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam ketuhanan. Perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan mereka ada di langit, ada sekutu di langit itu malaikat. Kalau orang Yahudi mengatakan Tuhan mereka di atas arash, ada sekutu. Bahkan mereka mengatakan rambutnya ikal, kulitnya sawo matang, duduk bersemayam di atas arash. Ini akidahnya Yahudi. Pelajari kembali akidah kita, supaya anak-anak kita mengetahui perbedaan antara akidah Islam dengan akidah Yahudi atau akidahnya Nasrani. Jangan sampai anak-anak kita nanti berjilbab, besar-besar jilbabnya, meyakini bahwa Islam agama yang benar, tapi dia tidak tahu ternyata Allah yang dia sembah bukan Tuhan yang benar, bukan, dia tidak menyembah Allah ternyata. Yang dia sembah hayalan dia. Dia membayangkan Allah duduk di satu tempat di atas arash, bentuknya besar karena dalam solat dia membaca Allahu Akbar. Dalam solat dia membaca Allahu Akbar, dia mengira bahwa Allah itu duduk di atas arash, bentuknya gede. Dia tidak memahami bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Agung, bukan Maha Besar bentuknya. Ini hati-hati ibu-ibu, perlu diajari ini, bahwa diajari wa mukhalafatuhu lil hawadits. Diajari kepada anak kita bahwa Allah berbeda dengan seluruh makhluknya dari segala segi. Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah ada tanpa tempat. Allah berbeda dengan makhluknya. Jangan sampai anak-anak kita membayangkan seperti tadi kita bilang, Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak boleh kepada Allah ditanya di mana. Karena di mana itu menjawab tempat. Allah ada tanpa tempat. Sesuatu yang ada pada tempat itu adalah benda. Kita ajari Allah bukan benda. Allah laisa jisman. Kita katakan kepada anak, Allah bukan benda yang berukuran, yang menempati tempat. Bukan seperti itu. Bukan seperti keyakinan yang kita bilang tadi bahwa mereka mengatakan di langit. Di langit itu membutuhkan tempat dan berukuran. Di arash membutuhkan tempat, mengambil tempat dan butuh pada ukuran. Kalau dikatakan bahwa di arash, na'udzubillah, inilah akidah Yahudi, berarti mengambil tempat, setiap mengambil tempat berlaku ukuran. Walaupun mereka mengatakan di atas arash, tapi jangan dibayangkan, tidak serupa dengan makhluk. Jangan tanya bagaimana dikatakan setelah dibilang bersemayam di atas arash bertempat, lalu dikatakan tidak boleh tanya bagaimana. Oh, tidak usah dibayangkan. Sementara dia sudah membayangkan duluan ada di satu tempat. Sementara dia telah mengatakan ada di satu tempat bersemayam. Duduk itu tidak dimiliki kecuali oleh benda yang memiliki bagian-bagian. Kita tidak akan mengatakan orang yang sedang duduk itu berdiri karena ada ciri. Ciri duduk itu melipat, ada dua bagian yang ada vertikal, ada horizontal. Itulah ciri duduk. Kalau berdiri dia vertikal semua. Kalau duduk ada vertikal, ada horizontal. Tapi kalau tidur semuanya horizontal. Ketika dibilang Allah duduk berarti ada bagian. Ingat, kita tidak pernah mensifati tiang duduk. Karena kenapa? Tiang tidak disifati dengan duduk karena dia tidak ada bagian yang bisa, tidak ada yang vertikal dan horizontal. Jangan bilang Allah duduk tidak serupa dengan duduk manusia. Yang penting duduk. Bahasa apapun.
Bahasa apapun ketika ketika ada ciri duduk akan dikatakan itu duduk dengan bahasa apapun, apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Arab, apakah bahasa Jerman, bahasa apapun seluruh dunia. Akan dikatakan bahwa duduk itu dengan ciri melipat. Ada bagian vertikal, ada bagian horizontal sebagaimana saya sekarang duduk. Itu. Jadi jangan bilang duduk tapi tidak serupa. Duduk tidak serupa kemungkinan akan dibayangkan seperti duduknya monyet, duduknya gajah, atau duduknya benda yang lain yang bisa duduk. Tentu nggak akan dibayangkan tiang duduk. Nah, kenapa nggak boleh disifati Allah duduk? Karena Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Karena Allah tadi esa, Allah ahad, Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Itu makna ahad. Ajari anak kita jangan sampai terjatuh ke dalam kekufuran. Dari kecil sudah diajari kekufuran sebagian dengan mengatakan Allah ada di langit, dengan mengatakan Allah ada di arasy, tanpa disadari orang tua telah mengajari anak serupa dengan makhluknya tanpa disadari. Atau sebagian orang tua menerjemahkan suka-suka hati ayat Al-Qur'an atau bahasa Arab. Ada kasus orang tua berkata dengan masjid itu diartikan dengan rumah Allah. Masjid diartikan rumah Allah oleh dia. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata anak ketika dibilang masjid rumah Allah, dia berpikir Allah ada di masjid. Karena dikatakan oleh orang tua masjid rumah Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi dalam makna laisa kamislihi mukhalafatuhu lil hawadis, dalam ayat laisa kamislihi syai', tidak boleh kita mengatakan Allah itu dengan sifat-sifat benda. Tidak boleh. Ketika dikatakan seperti tadi misalkan Allah di masjid dikatakan oleh anak kecil, gara-gara orang tua mengatakan masjid rumah Allah, padahal orang tua seandainya mengatakan masjid sekedar masjid saja, jangan diterjemahkan, anak tidak akan membayangkan yang kufur. Gara-gara dikatakan oleh orang tua masjid rumah Allah, ada satu orang anak, ada kasus ini, anak itu pagi-pagi ke masjid, sampai di masjid dia tidak menemukan ada Allah katanya. Lalu dia pulang ke mamanya, dia bilang, "Ma, Allah nggak sayang sama adik ya?" "Kenapa kamu bilang seperti itu?" "Karena Allah tidak mau bertemu dengan adik." Orang itu bertanya ke saya, bagaimana kita jawab? Saya balik bertanya, "Ibu kalau bilang masjid atau rumah Allah?" Dia bilang rumah Allah. Nah, ini jawabannya kenapa anak mencari Allah di masjid. Jangan salah bahasa. Kita harus benar menggunakan bahasa untuk bicara dengan anak kecil. Jangan sampai gara-gara salah kita menerjemahkan apa adanya, semangat yang terlalu tinggi tanpa ilmu, akhirnya telah berkata kepada Allah dengan kata-kata yang tidak sempurna dan tidak layak bagi Allah. Tauhid mengajari kita untuk menggunakan bukan kata-kata kufur, bukan kata-kata yang tidak layak bagi Allah. Tauhid mengajari kita tentang bagaimana menggunakan bahasa yang tepat kepada Allah, menggunakan bahasa yang layak untuk disifati kepada Allah. Jangan menerjemahkan suka-suka hati. Pekerjaan menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran itu adalah perlu ilmu bahasa sumber dan perlu ilmu bahasa sasaran. Masjid berarti rumah tempat beribadah kepada Allah, bukan rumah Allah. Jangan sekedar asal. Jangan semangat beragama tinggi tanpa ilmu yang memadai. Sehingga tanpa disadari telah menanamkan kekufuran sejak dini kepada anak-anak. Tanpa disadari telah menanamkan kepada anak-anak kata-kata yang zahirnya kufur diajari kepada anak. Bagaimana zahir kufur? Bahkan ada yang kekufuran yang sharih. Misalkan dikatakan Allah ada di masjid. Anak mencari. Ini sudah makna-makna yang memang kufur. Dia kira Allah itu seperti paman dia barangkali ketika lebaran datang ke rumah lalu keluar paman untuk bertemu dia. Misalkan. Ini hanya sedikit kenapa salah menggunakan bahasa. Sehingga anak membayangkan bahwa Allah itu seperti benda, bahwa Allah itu seperti makhluk yang ada pada satu tempat, bahwa Allah itu memiliki ukuran-ukuran. Na'udzubillah, bukan ini akidahnya Islam. Akidah Islam meyakini bahwa Allah laisa jisman. Allah bukanlah benda. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Ini wajib hukumnya kepada orang tua mengajari ini sekarang kepada anak, supaya anak tidak menggambar-gambarkan Allah, supaya anak tidak membayang-bayangkan tentang Allah. Wajib
kepada orang tua untuk mengajari kaidah-kaidah penting supaya anak tidak membayangkan tentang Allah. Supaya anak tidak bertanya Allah di mana. Enggak boleh langsung cut. Supaya anak tidak bertanya Allah itu bagaimana. Cut langsung, ini tidak boleh. Allah tidak boleh tanya bagaimana, langsung kita kasih sebuah kaidah yang penting. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Itu kita ajarkan. Supaya anak tidak membayangkan tentang Allah, supaya anak memahami bahwa ada hal yang tidak boleh dipertanyakan. Jangan bilang anak-anak kita terlalu cerdas. Harus kita cerdas menjawab pertanyaannya. Memang anak cerdas, tapi dia belum memahami. Perlu bimbingan orang tua untuk menjelaskan sesuatu yang anak masuk akal, tidak lagi mengulang-ulang pertanyaan. Jangan menjawab dengan jawaban yang salah. Sebagian orang ketika ditanya oleh anaknya Allah itu di mana, padahal harusnya orang tua berkata jangan tanya di mana, langsung di-cut. Tidak boleh tanya di mana. Pertanyaan di mana kepada Allah tidak boleh, langsung di-cut. Sebagian mengatakan Allah itu katanya di hati. Dia bilang Allah itu di hati. Lalu anak berkata, berarti banyak ya mah, di hati banyak orang. Orang kan banyak, sehingga di hati setiap orang ada, berarti banyak Allah. Lalu orang tua menjawab, ini kisah nyata juga. Sebuah kasus, orang tua menjawab, enggak, maksudnya Allah itu esa, enggak banyak, Allah itu ahad. Menjelaskan ahad kepada anak kalau tidak ada ilmu pun salah paham takutnya. Harus kita jelaskan kepada anak bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dari segala segi. Tidak boleh tanya bagaimana, tidak boleh tanya di mana, cut langsung. Tidak boleh beranak pinak. Nggak boleh bilang di hati, hati kan tempat. Coba, masa Allah ada di hati? Nanti jadi dia meyakini semacam akidah hulul yang tadi kita bilang, dikira Allah menyatu dengan manusia. Allah dikira oleh dia ada di hati. Nah, anak tadi masih mengatakan bahwa berarti di setiap hati orang itu ada dan banyak. Na'udzubillah, ini keliru. Kita katakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah mawjudun bila makan. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Dua kaidah ini cukup untuk kita ajarkan sejak dini kepada anak tentang tanzih, tentang mengenal Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Yaitu yang pertama tadi, mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, Allah tidak serupa dengan yang terlintas di benakmu itu. Yang kedua, Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah yang butuhkan kepada tempat. Itu dua, cukup untuk kita tanam sejak kecil supaya anak tidak berfikir tentang Allah, supaya tidak bertanya di mana, supaya tidak bertanya bagaimana. Ini kepada orang tua yang sangat penting untuk ditanamkan. Nah, kemudian perlu juga diajarkan kepada anak-anak kita tentang bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan beliau adalah benar terhadap apa yang dibawa dari wahyu yang dibawa dari Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada beliau. Bahwa Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, perlu kita jelaskan. Sebentar lagi kita akan merayakan Maulid, supaya anak-anak kita mencintai Rasulullah, supaya anak-anak kita menghargai, karena Rasul ini yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW, ada dalam syahadat yang kedua. Mengimani Allah harus disertai dengan mengimani Rasulullah. Kita jelaskan kepada anak-anak kita tentang Rasulullah. Kita jelaskan bahwa Rasulullah itu adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada penghapusan syariat, tidak datang wahyu baru kepada siapapun, tidak ada wahyu yang baru, datang wahyu baru, karena sudah selesai pada Nabi Muhammad SAW. Dan kita jelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita jelaskan itu kepada anak. Jangan sampai dia mengira Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad. Ada anak, jangan dikira tidak ada hari ini.
bahkan menyebar. Bahkan ibu guru kadang-kadang sempat bicara bahwa Al-Quran itu masih bingung apakah itu dari Allah atau dari Nabi Muhammad. Sudah jelas Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita jelaskan juga kepada anak kita bahwa ada malaikat Allah itu ada. Ini kan rukun-rukun iman, bukan sekedar anak hanya menghafal rukun iman lalu diperlombakan di TPA, tapi perlu dijelaskan bahwa ada malaikat. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekedip mata pun. Kita jelaskan itu kepada anak-anak kita. Bicara-bicara di rumah, bicara kebaikan-kebaikan. Kita jelaskan juga kepada anak kita bahwa bumi ini dan apa yang ada di atasnya akan hancur, akan rusak, akan binasa. Bahwa Allah mempersiapkan kepada orang-orang yang taat tempat untuk diberi nikmat, yaitu bernama surga. Dan Allah mempersiapkan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, tempat untuk diberi azab atas keadilan Allah, yaitu neraka. Kita jelaskan kepada anak-anak kita hal ini. Ini hal penting yang perlu diketahui oleh orang tua. Bukan sekedar tadi memberi makan, bukan sekedar tadi memberi mereka pakaian, bukan sekedar menyekolahkan mereka. Ini dibalik itu semua yang paling penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu mengajarinya, kita wajib mencari orang yang mampu mengajarinya atau membawa anak ke tempat-tempat yang mengajari tentang pokok-pokok akidah ini. Supaya selesai kewajiban. Kalau tidak melakukannya, berdosa. Hukumnya orang tua berdosa. Karena tadi kewajiban. Karena tadi fardu kifayah kepada wali anak laki-laki atau wali anak perempuan. Tadi mengajari solat, mengajari puasa, sampai mengajari pokok-pokok akidah ini. Demikian hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut pembahasan tentang kewajiban wali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada orang tua. Ini cara para ulama yang ada dalam kitab untuk mengajari anak-anak hukum, untuk mengajari tentang pokok-pokok akidah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam.